Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan kedua di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu, Ibu Saridawati. About us, perkenalkan, saya Anissa Kusumastuti sebagai ketua, Dewi Wulandari sebagai anggota, Tri Eka Purnamasari sebagai anggota, Dina Haromi sebagai anggota, Adinda Syahwitri sebagai anggota. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Dina Haromi. Etika bisnis. Menurut Business and Society Ethics dan Stakeholder Management, etika bisnis adalah kedisiplinan yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu tugas dan kewajiban moral dalam konteks bisnis. Etika bisnis menyangkut usaha, membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan, dan ini merupakan elemen sangat penting buat suksesnya suatu bisnis dalam jangka panjang. Perkembangan etika bisnis. 1. Zaman prasejarah, yaitu pada awal sejarah filsafat maupun filsuf Yunani, menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Kemudian yang kedua, masa peralihan pada tahun 1990-an, dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat. Revolusi mahasiswa Prancis, yaitu penolakan kepapanan. Kemudian yang ketiga, etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang mana sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah etis di sekitar etika dan bisnis, dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu. Kemudian yang keempat, etika bisnis meluas ke Eropa Barat pada tahun 1990-an, yang dikenal sebagai ilmu baru yang mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari berbagai universitas dan sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network atau EBEN. Kemudian yang kelima, etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, yang pada masa ini, etika bisnis sudah berkembang di seluruh dunia. Kemudian slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adinda Syahwitri. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang terakhir, 5 adalah prinsip integritas moral. Selanjutnya adalah komponen etika bisnis. Yang pertama adalah komponen sumber. Komponen sumber ada 2, yaitu yang pertama kemauan individu, yang kedua konsensus sosial. Selanjutnya yaitu komponen mekanik. Lalu ada produk, dan yang terakhir aliran etika. Aliran etika ada 2, yaitu aliran deontologi dan aliran teologi. Konsep etika bisnis. Konsep etika bisnis tergantung pada corporate culture atau budaya perusahaan. Menurut Kotler, pada tahun 1997, budaya perusahaan adalah karakter dari perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang diterapkan oleh seluruh pegawai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawan berpakaian, berbicara, menyambut klien, dan pengaturan kantor. Pada budaya organisasi terdapat unsur 1, memecahkan masalah baik secara internal maupun eksternal organisasi.
Yang kedua, budaya tersebut dapat ditafsirkan secara mendalam. Yang ketiga, mempunyai persepsi dan pemikiran yang sama. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa. Pendekatan etika bisnis menurut von der Ambus dan R.A. Wegley. Yang pertama ada utility approach. Pada pendekatan ini, setiap tindakan harus didasarkan dengan konsekuensinya. Untuk itu, dalam bertindak harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan menggunakan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua ialah individual rights approach. Dalam pendekatan ini akan sangat berpengaruh dalam menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga ada justice approach. Pada pendekatan ini, setiap pembuat keputusan memiliki kedudukan yang seimbang. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini akan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama ialah pengendalian diri atau tidak menerima apapun. Yang kedua ialah pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Selanjutnya, yang keempat ialah menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K atau katabelis, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Selanjutnya, yang ketujuh ialah mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha bawah. Yang kesembilan ialah konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, yang kesepuluh ialah menumbuh kembangkan kesaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang terakhir, yaitu yang ke-11, ialah perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Triaka Purnamasari. Etika bisnis dalam hubungan kerja. Hubungan kerja sebagai suatu relasi internal dalam suatu perusahaan. Harus diberlakukan prinsip etika berbisnis yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Adam Smith mengungkapkan prinsip keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Prinsip yang paling pokok dari keadilan adalah prinsip harm, tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Pandangan etika bisnis secara ideal. Menurut pandangan ini, berbisnis adalah sebuah kegiatan antar manusia terkait dengan memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan dari berbisnis. Tanpa adanya keuntungan, sebuah berbisnis tidak akan bertahan. Tetapi keuntungan hanya dilihat sebagai konsekuensi logis dari kegiatan berbisnis, yaitu dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik. Keuntungan akan datang dengan sendirinya. Masyarakat akan merasa terikat dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang memenuhi kebutuhan mereka dengan mutu dan harga yang baik itu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Wulandari. Pandangan etika bisnis praktis realistis. Menurut Milan Friedman, keuntungan dapat menjadi satu-satunya motivasi dasar orang melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, maka mencari keuntungan bukanlah hal yang buruk. Karena semua orang memasuki bisnis selalu dimotivasi oleh adanya keuntungan. Artinya, kalau semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi dasar, yaitu mencari keuntungan, maka sah dan etis jika saya pun mencari keuntungan dalam bisnis. Dalam pandangan ini mengatakan bahwa bisnis adalah sesuatu kegiatan profit making. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang akan terjun ke dalam dunia bisnis tetapi tidak mempunyai keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan, kegiatan bisnis adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial.
Karena itu, maka keuntungan itu sah untuk penunjang kegiatan bisnis. Tanpa keuntungan bisnis tidak akan bisa berjalan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.